أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita berjumpa pada pelajaran logika yang pada kali ini memasuki pelajaran ke-25. Semoga saja teman-teman di Indonesia dalam keadaan sehat, sehingga pada bulan suci Ramadan ini tidak ada yang berhalangan untuk melakukan puasa. Dan semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah tentu doa kita bahwasanya semoga Tuhan menerima puasa kita, karena doa pada hakikatnya adalah kurang lebih keinginan dalam hati yang diucapkan melalui ucapan atau mulut atau lisan, kemudian dikejawantahkan melalui anggota badan, yakni perbuatan maksudnya. Maka marilah kita berdoa dengan doa yang baik sehingga menjadi kabul. Bukan hanya mengucap doa, bukan hanya ingin dalam hati supaya Tuhan menerima puasa kita, tapi kita wujudkan doa, kita berdoa di sini yang sesuai dengan definisi arifin, yang kurang lebihnya tadi itu, yaitu keinginan dalam hati dari Tuhan supaya menerima umpamanya dalam hal ini puasa kita, kemudian diucapkan melalui lisan doa ini, dan seterusnya dikejawantahkan melalui perbuatan. Jadi hakikat doa adalah keinginan dalam hati yang diucapkan melalui lisan dan dikejawantahkan melalui usaha perbuatan. Ini namanya doa. Sedangkan kalau yang di lisan itu saja, itu namanya membaca doa. Nah, jadi marilah kita jangan hanya membaca doa, tapi marilah kita berdoa, khususnya dalam rangka keinginan kita supaya Tuhan menerima puasa kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjauhkan diri dari segala macam maksiat, baik maksiat yang berat atau maksiat yang ringan. Maksiat berat yaitu yang dalam ayat atau hadis dikecam dengan neraka, diancam dengan neraka, atau disamakan dengan orang-orang kafir misalnya. Itu tanda-tanda dosa besar. Yang tidak ada kecaman seperti itu atau yang sewarna dengan itu biasanya dikenal dengan dosa kecil. Jadi dosa besar kurang lebihnya adalah dosa-dosa yang diancam dengan neraka atau murka Tuhan, atau dikecam oleh Tuhan dengan berbagai kecaman. Sedangkan yang tidak disertai dengan itu biasanya disebut dosa kecil. Tapi di mata aulia tidak ada dosa yang kecil. Jadi semua dosa adalah kekurang sopanan kita kepada Allah dan penentangan kita kepada Allah. Oleh karena itu, sekalipun dalam syariat dikenal dosa kecil misalnya, tapi di mata para aulia semua dosa itu adalah besar, dalam artian berani menentang Tuhan. Semoga kita menjauhkan diri dari segala macam dosa, baik besar atau kecil. Dosa kecil juga kalau diulang-ulang menjadi besar, atau dosa kecil kalau diringankan atau dikecilkan, diremehkan, itu juga akan menjadi besar. Jadi kurang lebih dalam hadis, la saghirata ma'al
tekrar kalau nggak salah. Tidak ada dosa kecil yang terulang. Jadi dosa kecil kalau terulang-ulang akan menjadi besar, akan menjadi dosa besar. Atau dosa kecil yang diringankan, diremehkan, nah itu juga akan menjadi besar, karena dia berarti meremehkan hukum Tuhan, meremehkan Tuhan. Nah disitulah dia masuk ke dalam dosa besar. Oke, marilah kita baik pada bulan suci Ramadan, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, dan umumnya di setiap bulan, setiap saat, marilah kita menjauhkan diri dari segala macam dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Kalau kita melakukan puasa ini dengan benar, maka sudah tentu insyaallah ta'ala charge yang dilakukan pada bulan puasa ini akan di samping merontokkan dosa-dosa kita, insyaallah charge-nya ini akan bertahan sampai bulan Ramadan depan gitu. Jadi sebulan ruh kita dicas, diisi, dikuatkan baterainya, energinya, energi imannya, insyaallah sampai ke bulan depan kita akan bertahan, yakni bertahan dari tidak berbuat maksiat dan selalu berbuat taat. Oleh karena itu usahakan dalam setiap saat kehidupan kita itu selalu mengingat akan akhirat, sehingga mengingat akan kubur, kematian dengan sebenar-benar ingatan, sehingga kita bersemangat untuk melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau puasa kita ini tidak sebenar-benar puasa, maka kurang lebihnya hanya mendapat istilahnya lapar dan dahaga, dan barangkali hanya tidak membayar kafarah atau qada saja, tapi secara maknawiyah, secara hakikat kita jauh daripada hakikat puasa. Dan jangan lupa untuk imsaknya sama dengan kebanyakan orang di Indonesia, yakni adzan atau sebelumnya kalau mau hati-hati. Jadi imsak itu pada adzan subuh, tapi kalau mau hati-hati 5 menit atau 10 menit sebelumnya sudah imsak. Dan untuk berbukanya itu menunggu sampai hilangnya mega merah di sebelah timur, yakni di waktu matahari tenggelam. Kalau di sebelah barat itu tidak mendung, maka biasanya terdapat hamparan mega merah dari barat ke timur, yakni dari tempat terbenamnya matahari sampai kira-kira ke tempat terbitnya matahari. Nah, waktu maghrib yang diajarkan oleh Ahlul Bait, begitu juga waktu berbuka, yaitu hilangnya mega merah, yakni sebelah timur, yakni ketika matahari tenggelam. Sudah tentu kalau tidak mendung di sebelah barat khususnya, maka akan terdapat hamparan mega merah. Langitnya juga sekalipun di barat tidak mendung, tapi kalau di atas tebal sekali mendungnya, sulit juga dibedakan. Jadi kalau di barat tidak mendung, lalu langitnya juga boleh dikatakan cerah, tapi terdapat misalnya awan yang bertebaran tipis, maka di situ bisa dilihat terhampar mega merah dari
tenggelamnya matahari sampai tempat terbitnya matahari. Nah, waktu maghrib adalah hilangnya mega merah itu dari tempat terbitnya matahari sampai ke langit di atas kepala kita. Jadi waktu matahari tenggelam, awal kali tenggelam, biasanya sudah adzan di Indonesia, kita masih belum masuk itu. Lalu dari di langit itu terdapat hamparan mega merah. Lalu dari sebelah timur hamparan merah itu perlahan-lahan hilang sampai ke arah barat tuh hilangnya, sampai ke atas kepala kita. Itu baru masuk maghrib. Gitu. Jadi mega merah masih ada dari atas kepala kita ke barat, ke arah tenggelamnya matahari. Sekalipun di atas kita sampai ke barat itu masih ada, itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi yang penting dari timur sampai ke arah kepala kita udah habis mega merahnya. Walaupun seingat saya ada juga marja yang juga dikenal, yakni yang ditaklidi maksudnya. Seingat saya Ayatullah Bahjat itu definisi maghribnya sama dengan yang di saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah, yaitu di waktu tenggelamnya matahari. Sudah tentu tenggelamnya secara sempurna. Jadi kalau teman-teman ingin tahu sempurna atau tidak, maka kalau dekat laut, pergi ke laut misalnya, kalau mataharinya udah tenggelam sempurna, maka itu bisa dikategorikan sudah masuk waktu berbuka atau waktu maghrib. Tapi yang taklid kepada Ayatullah Bahjat. Tapi umumnya seperti tadi, yaitu hilangnya mega merah di sebelah timur. Jadi mari kita jaga puasa kita dengan baik, baik waktu imsaknya atau berbukanya, kemudian juga dari segala macam maksiat. Semoga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja jangan lupa yang penting ini adalah kewajiban kita, yaitu melakukan niat misalnya setiap malam bahwa besok mau berpuasa, yaitu puasa Ramadan yang diwajibkan Allah, dengan meninggalkan segala yang membatalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang membatalkan puasa, di samping makan minum, itu diantaranya memasukkan kepala ke air. Itu kalau di ajaran Islam yang diajarkan oleh Ahlul Bait, itu salah satu daripada yang membatalkan puasa. Kemudian masuknya debu yang tebal, misalnya melalui mulut atau kerongkongan atau hidung sampai ke kerongkongan, misalnya gitu, dan lain-lain. Semoga teman-teman juga rajin mempelajari risalah amaliyah atau tulisan fikih yang ditulis oleh marja'nya masing-masing atau yang ditaklidi oleh masing-masing teman. Untuk pelajaran logika kali ini kita akan meneruskan perlawanan hubungan dua universal, yakni hubungan yang terakhir dari 4 hubungan, yaitu hubungan perbedaan. Nah, hubungan 4 perbedaan ini, hubungan
Yang keempat yaitu perbedaan. Kalau dilawankan hasilnya sama dengan lawan daripada hubungan umum dan khusus dari satu segi. Yakni hasilnya apa? Perbedaan partikuler. Pada naskah yang telah lalu atau pada pelajaran yang telah lalu itu harap diadakan perbaikan pada istilah perlawanan partikuler. Yang tepatnya adalah perbedaan partikuler, bukan perlawanan partikuler. Perbedaan partikuler. Sebagaimana maklum bahwa hubungan perbedaan yakni dua pahaman universal yang ekstensinya masing-masing tidak ada yang ketemu. Jadi ekstensi A tidak pernah ketemu dengan ekstensi B yang disimbolkan dengan garis sejajar. Kemarin juga teman-teman bertanya apakah diagram atau tanda-tanda yang kita pakai dalam pelajaran logika ini sama dengan matematika. Jawabannya ada yang sama, ada yang enggak. Yang misalnya yang sama dengan itu sama, tapi yang lain-lain kayaknya beda. Seperti tanda sejajar, walaupun yang dimaksud juga memiliki kemiripan, yakni A sejajar B, yakni nggak pernah ketemu B gitu maksudnya. Tapi yang kali itu kayaknya betul-betul berbeda. Yakni A kali B itu sebenarnya yang dimaukan apa? Bertemu dan berpisah, yakni bertemunya di titik, ketemunya dua garis silang, katakanlah gitu, berpisahnya di katakanlah garis yang menganga itu. Tapi kalau A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A atau sebaliknya, nah itu mungkin sama. Anyway, yang penting yang dimaksudkan di sini jelas bahwa yang sama dengan yakni seluruh ekstensi A selalu ketemu dengan ekstensi B dan begitu juga sebaliknya. Kalau ditandai dengan sejajar, yakni nggak pernah ketemu, yakni perbedaan. Kalau lebih besar lebih kecil, nah itu ada yang misalnya A yang lebih besar, B yang lebih kecil, berarti setiap B adalah A, tapi tidak semua A adalah B. Yakni setiap B adalah A kalau B yang lebih kecil, dan sebagian A adalah B, tapi sebagian A bukan B. Dan minus-minus yang dipakai di situ adalah bermakna bukan. Begitu juga ada yang bertanya kemarin mengenai mengapa hubungan min A dan B atau min B dan A dan seterusnya tidak dibahas. Saya kemarin merasa paham terhadap pertanyaan ini, tapi setelah dicek di diktatnya, saya ternyata tidak paham dengan pertanyaannya ini. Apa yang dimaksud min A dan B ini? Apa juga yang dimaksud min B dan A? Jadi ingat bahwa A dan B ini, A dan B ini simbol dari kita, bukan kayak simbol matematika yang A selalu A, B selalu B. Kita A-nya ini macam-macam. Kalau A sama dengan B, A itu isinya apa? Manusia. B isinya apa? Rasional. Jadi kalau sama dengan tanda A sama dengan B, sama dengannya di situ, itu berarti seluruh ekstensi A ketemu dengan seluruh ekstensi B, gitu. Tapi kalau misalnya A sejajar B, isinya A udah lain. A menjadi misalnya manusia, B menjadi batu, D menjadi batu atau air atau batu lah, atau pohon. Ini nggak pernah ketemu. Setiap pohon bukan.
manusia, setiap manusia bukan pohon. Kecuali manusia pohon. Dulu ada serial di TV, entah berapa belas tahun yang lalu, ada manusia pohon. Anyway, serial anak-anak. Jadi A dan B di sini tidak kayak matematika itu, jadi punya sasaran tertentu dalam artian yang boleh dikata seragam gitu ya. Di sini hanya ingin memudahkan aja, meringkas gitu. Jadi A kadang-kadang dengan B isinya adalah dua universal yang ekstensinya sama, ini ketemu semua. Kadang-kadang tidak ketemu semua gitu. Kadang-kadang ketemu sebagian, tidak ketemu sebagian. Kadang-kadang isinya A manusia, isinya B bukan rasional, bukan juga misalnya batu, tapi misalnya B-nya itu binatang. Jadi atau misalnya benda atau apa saja. B juga bukan singkatannya, nanti B jadi binatang atau jadi benda, bukan. Apa aja lah. Yang penting pahamannya, misalnya kalau yang diinginkan sekarang adalah A manusia, B misalnya binatang, berarti B lebih luas dari A gitu. Anyway, jadi min A dan B kenapa tidak dibahas? Karena memang tidak tahu A-nya Anda ini mau diisi apa, B-nya Anda juga mau diisi apa, baik pada min A dan B atau pada min B dan A. Isi dulu dong apa. Nah, kalau diisi pasti ada dalam bahasan kita. Karena bahasan kita ini 4 perhubungan, udah nggak ada lagi yang kelima. Jadi 2 pahaman universal kalau dihubungin pasti tidak keluar dari 4 perhubungan. Jadi apapun bentuk daripada min A dan B atau min B dan A yang Anda inginkan, pasti tidak akan keluar dari 4 perhubungan. Dan perlawanannya juga tidak akan keluar dari 4 perhubungan gitu. Nah, tentang pertanyaan eduksi, saya sebenarnya belum bisa memberi komentar pasti, karena memang baru dengar istilah ini. Jadi eduksi, tolong dijelasin secara maknawiyahnya. Jadi secara peristilahannya saya belum tahu digunakan di mana, di katakanlah di logika yang umum dipelajari di barat misalnya. Kalau dilihat dari kata-katanya, eduksi kira-kiranya adalah mengangkat hal-hal yang tersembunyi, kayaknya begitu. Anyway, jadi dilihatlah kalau maksud daripada eduksi di situ adalah pembahasan mengenai mengenai hubungan pahaman universal atau perlawanan dari hubungan atau perlawanan dari 4 bentuk hubungan universal. Jadi kalau eduksi itu misalnya dia membahas 4 hubungan atau 4 bentuk hubungan 2 universal, atau perlawanan dari 4 bentuk hubungan universal, maka berarti sama dengan pelajaran kita yang dikenal dengan 4 perhubungan atau perlawanan dari 4 perhubungan. Kalau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan an-nisabul arba', jadi 4 perhubungan. Kalau tidak sama, ya tidak sama. Jadi saya untuk sementara tidak bisa mengomentari pertanyaan ini. Kembali kepada masalah kita. Jadi sekarang ini kita akan melihat hubungan perlawanan, hubungan perbedaan. Hasilnya sama dengan yang kemarin, yaitu apa? Perbedaan partikulir. Jadi bukan perlawanan partikulir, perbedaan partikulir. Yakni apa? Sebagian hasilnya tidak ketemu sama sekali,
yakni perbedaan sesungguhnya, mutlak, ini perbedaan. Ini apa perbedaan? Yakni masing-masing daripada dua pahaman universal ini dalam ekstensinya nggak ada yang ketemu. Itu perbedaan. Ini hubungan perbedaan. Nah, perlawanannya ada yang juga hubungan perbedaan seperti ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada, kalau kita perlawankan masing-masing dari dua pahaman ini, pahaman ada dan pahaman tidak ada. Kan kalau pahaman ada dan tidak ada, ekstensinya nggak pernah ketemu. Ekstensi ada nggak pernah ketemu. Tiada nggak pernah ketemu. Ada. Karena ekstensi tiada, nggak ada. Nah, kalau ada ekstensinya berarti ketemu dengan ada. Ekstensi pahaman tidak ada, ya tidak ada. Bagaimana mau ketemu dengan ada? Gitu. Nah, jadi ini hubungannya apa? Hubungan perbedaan. Kalau dilawankan, ini ada dan tidak ada, masing-masing dilawankan, maka hasilnya sama. yakni apa? Perbedaan juga. Coba kita lawankan dahulu. Pertama pahaman ada, yang kedua pahaman tidak ada. Kalau masing-masing dilawankan, yang ada menjadi tidak ada, kan gitu. Lawan, yakni apa? Hubungan perlawanan. Ingat hubungan perlawanan apa? Positif negatif. Kalau tadinya ada, sekarang jadi negatif, tidak ada. Kalau tadinya tidak ada, maka akan menjadi tidak ada. Yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi tidak ada. Nah, tidak ada, yakni ada. Jadi yang akhirnya yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Karena tidak ada, yakni tidak ada. Negatif positif, tidak ada. Berarti ada. Nah, sekarang berarti hubungan perbedaan pertama setelah diperlawankan, yakni masing-masing dilawankan, yakni kalau positif dinegatifkan, kalau negatif dipositifkan, maka hasilnya menjadi apa? Menjadi tidak ada dan ada. Nah, tidak ada dan ada sama, yakni apa? Hasilnya, hubungannya, hubungan perbedaan, gitu. Tapi ada sebagian lain daripada perlawanan hubungan perbedaan ini, hasilnya apa? Umum dan khusus dari satu segi. yakni masing-masing dua pahaman memiliki kekuatan bertemu, masing-masing kedua pahaman memiliki juga kekuatan untuk berpisah. Contohnya di mana? Contohnya di manusia dan batu. Manusia dan batu. Setiap manusia pasti bukan batu, yakni ekstensinya nggak pernah ketemu. Di mana saja ada ekstensi manusia, nggak ada batu, dia bukan batu. Di mana ada ekstensi batu, dia juga bukan manusia. Kecuali maling kundang. Nah, kalau betulan ada. Tapi itu juga ketika maling kundang jadi batu, dia tidak bisa lagi disebut manusia. Anyway, selagi masih manusia maling kundang, tidak bisa disebut batu. Ketika dikutuk telah menjadi batu, juga nggak bisa disebut manusia. Gitu. Jadi tetap nggak bisa ketemu. Biar di maling kundang juga nggak ketemu manusia dan batu ini. Kalau dilawankan, akan menjadi bukan manusia dan bukan batu. Nah, bukan manusia dan bukan batu, ini hasilnya umum dan khusus dari satu segi. Yakni masing-masing memiliki kekuatan bertemu. Di mana ketemunya? Misalnya di pohon. Pohon bisa dikatakan bukan manusia. Jadi dia merupakan ekstensi bukan manusia. Dan dia juga merupakan ekstensi daripada bukan batu.
pohon, yakni ekstensi bukan manusia, dan ekstensi bukan batu, jadi ketemu. Tapi bukan manusia berpisah dengan bukan batu di mana? Di batu. Yakni batu bisa dikatakan bukan manusia. Jadi batu dia adalah ekstensi bukan manusia. Tapi nggak bisa batu itu disebut ekstensi bukan batu. Nah, jadi berpisah di situ. Ini kapan bukan manusia berpisah dengan bukan batu? Di batu. Kapan ketemu? Di pohon, di air, dan lain-lain. Sebaliknya, bukan batu juga begitu. Bukan batu ketemu dengan bukan manusia. Di mana? Di pohon, air, dan lain-lain. Tapi bukan batu berpisah dengan bukan manusia di mana? Di manusia. Manusia merupakan ekstensi bukan batu, tapi tidak bisa dikatakan ekstensi bukan manusia. Jadi bukan manusia dan bukan batu memiliki kekuatan untuk sama-sama memiliki kekuatan bertemu dan berpisah. Nah, ketika dia memiliki kekuatan bertemu dan berpisah, bisa dikatakan oleh kita bahwa bukan manusia dan bukan batu berpisah. Nah, tapi jangan dibilang, oh kalau begitu kamu menolak bertemunya dong. Enggak, saya mengatakan sebagiannya berpisah. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sebagian bukan batu, apa? Sebagian bukan manusia adalah bukan batu, sebagian bukan batu juga bukan manusia. Jadi sebagian bukan manusia, bukan tidak bertemu atau iya. Jadi sebagian bukan manusia tidak ketemu dengan bukan batu, sebagian bukan batu tidak ketemu dengan bukan manusia. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bukan manusia sebagiannya nggak ketemu dengan bukan batu. Nah, sebagian yang lain ketemu nggak ketemu, kita nggak komen. Nah, oleh karena itu, kalau digabung dengan hasil yang pertama, yakni perbedaan, maka akan menghasilkan apa? Perbedaan partikulir, bukan perlawanan partikulir, Jadi yang kemarin dalam pelajaran atau dalam naskah yang disebut dengan perlawanan partikulir diganti dengan perbedaan partikulir gitu. Nah, jadi di sini juga sama hasilnya 2. Oke, kita baca naskahnya. 4. Perlawanan hubungan perbedaan. Jadi di sini judulnya, subjudulnya dirubah, bukan perlawanan hubungan perlawanan, tapi perlawanan hubungan perbedaan. Perlawanan hubungan perbedaan. Nah, jadi perlawanan di sini dirubah lagi, dirubah juga. Kan dalam naskah perlawanan hubungan perlawanan itu judul, subjudul itu juga itu diganti perlawanan hubungan perbedaan. Penjelasannya, perlawanan hubungan perlawanan juga menghasilkan hubungan partikulir. Nah, di sini diganti begini, perlawanan hubungan perbedaan juga menghasilkan hubungan partikulir. Yani apa maksudnya hubungan partikulir? Yani yang dimaksudkan adalah perbedaan partikulir. Kalau ini nggak salah, tapi harus dipahami yang tersirat. Hubungan partikulir yakni hubungan perbedaan partikulir maksudnya. Tapi nggak perlu diganti naskahnya. Oleh karena itu, kemarin sudah saya bilang bahwa dalam hauzah, dalam pesantren kita selalu ada penerapan kepada naskah. Oke, kita teruskan. Misalnya ada dan bukan ada. Perlawanan antara bukan ada dan perlawanannya, jadi perlawanan dari ada dan bukan ada apa? Adalah bukan ada dan bukan ada, atau bukan ada dan ada. Jadi membukankan bukan
bukan ada menjadi ada gitu. Naskah dengan demikian hasilnya juga merupakan hubungan perlawanan. Nah, ini juga harus diganti, bukan perlawanan tapi perbedaan, yaitu tidak pernah berkumpul atau bertemu pada ekstensi-ekstensi keduanya. Naskah sedang contoh yang menghasilkan hubungan umum, sedang contoh yang menghasilkan umum dan khusus dari satu segi adalah manusia dan batu, yang menjadi bukan manusia dan bukan batu. Bukan manusia berkumpul dengan bukan batu pada pohon, langit, dan lain-lainnya, dan berpisah dengan bukan batu di batu. Yakni apa? Yakni bukan manusia berpisah dengan bukan batu di mana? Di batu itu. Dan bukan batu juga berpisah dengan bukan manusia di mana? Di manusia. Naskah dan berpisah, yakni bukan manusia berkumpul dengan bukan batu pada pohon, langit, dan lain-lainnya, dan berpisah dengan bukan batu di batu. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya, yakni bukan batu berpisah dengan bukan manusia di manusia. Yaitu naskah yaitu bukan batu berkumpul dengan bukan manusia pada langit, laut, pohon, dan lain-lain, dan berpisah dengan bukan manusia pada manusia. Penjelasan dengan cara sirkel. Hubungan perlawanan A adalah A sejajar B, yakni nggak pernah ketemu. Perlawanannya tidak akan keluar dari min A sama dengan min B, min A lebih besar dari min B, min A lebih kecil dari min B, min A bertemu berpisah dengan min B, atau min A sejajar min B, ini nggak pernah ketemu. Dengan uraian seperti pada uraian hubungan umum dan khusus dari satu segi, hasil perlawanan hubungan perlawanan ini, nah perbedaan ini, hasil dari perlawanan hubungan perbedaan ini juga menghasilkan hubungan perbedaan partikuler, bukan perlawanan partikuler. Dengan uraian seperti uraian hubungan pada uraian hubungan umum dan khusus dari satu segi, bagaimana caranya? Kemarin itu, yakni apa? Min A sama dengan min B nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena perlawanannya lagi. Jadi kalau min A dan min B supaya hilang kan minnya, yakni kalau dikembaliin lagi ke A tanpa min, B tanpa min, maka min A sama dengan min B hasilnya akan menjadi A sama dengan B. Karena perlawanan hubungan sama juga sama. Nah, dengan demikian nggak benar. Kenapa? Karena hubungan yang diinginkan A sejajar B, bukan A sama dengan B. Min A lebih besar dari min B, atau min A lebih kecil dari min B, juga nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena hasilnya akan berbalikan. Jadi kalau tadinya min A lebih kecil dari min B, kalau dihilangkan minusnya, maka A akan menjadi lebih besar dari B. Kan gitu dulu pembuktiannya. Kalau min B lebih kecil dari min A, kalau dihilangin minnya, maka B menjadi lebih besar dari A. Berarti nggak bisa dibenarkan, karena yang diinginkan A sejajar B, ini nggak benar ketemu. Nah, oleh karena itu, karena pada contoh isian, yakni ada dan tiada dan tidak ada, atau manusia dan batu, setelah diisi A dan B-nya itu, maka hasilnya dua dari hubungan perlawanan perbedaan ini. Perlawanan melulu ini mulut. Dari hasil perbedaan ini, dari dua contoh daripada hubungan perbedaan, kalau diperlawankan hasilnya memiliki dua, yakni yang satu perbedaan, yang satu umum dan khusus dari satu segi, yang sudah tentu
memiliki keberpisahan pada sebagiannya. Nah, berpisah itu bisa dikatakan perbedaan. Kan perbedaan nggak pernah ketemu. Nggak ketemu. Nah, jadi kalau dua hubungan ini, yakni perbedaan, katakanlah mutlak, dengan perbedaan katakanlah pada sebagiannya, walaupun nggak bisa, dalam istilah nggak disebut perbedaan, tapi pada hakikatnya karena perbedaan nggak ketemu. Dan umum dan khusus dari satu segi itu punya ketidakbertemuan pada sebagiannya, maka kita secara majazi kita katakan dia juga perbedaan, tapi perbedaan pada sebagian. Jadi dua hasil hubungannya, hubungan perlawanannya daripada hubungan perbedaan ini menghasilkan dua. Satu, perbedaan mutlak, katakanlah begitu. Yang kedua, perbedaan pada sebagiannya. Kalau dipertemukan atau kalau dikonklusikan, maka akan menghasilkan apa? Perbedaan setidaknya pada sebagian. Itu yang disebut perbedaan partikuler, bukan perlawanan partikuler. Begitu. Jadi kalau Anda ingin melukis, coba lukiskan kotak, bukan kotak ya, 4 persegi panjang, kemudian dibagi dua. Yang bagian satu disebut katakanlah ada, bagian kedua disebut tidak ada. Lawannya dari ada ke daerah tidak ada panahnya. Lawannya tidak ada ke daerah apa? Ada. Maka berpindah posisi aja, tapi hasilnya sama-sama nggak ketemu. Tapi kalau dibuat dua lingkaran, lingkaran A dan B, lingkaran katakanlah manusia dan lingkaran batu. Jadi yang tidak pernah ketemu karena ekstensi masing-masing ada dalam lingkaran itu. Kalau ingin perlawanannya, maka bukan manusia dimulai dari garis lingkaran manusia keluar, di garis panah keluar, yang lingkaran batu juga ditarik dari garis lingkarannya, ditarik panah keluar. Ya, ini apa? Bukan batu. Maka di situ ada yang bertemu, ada yang berpisah. Ketemunya di mana? Di luar lingkaran masing-masing. Di mana saja di luar lingkaran bukan manusia, pasti bukan batu. Di mana lingkaran bukan di luar lingkaran batu, yakni bukan batu, pasti dia juga di luar lingkaran di luar lingkaran manusia, yakni bukan manusia. Tapi sebagian panah daripada bukan manusia itu menembusi lingkaran apa? Batu. Begitu juga sebagian daripada panah-panah yang ditarik garis dari lingkaran batu, yakni bukan batu, menembusi kemana? Lingkaran manusia. Nah, di situ berpisahnya. Jadi berpisahnya bukan manusia di dalam lingkaran batu, yakni di batu. Berpisahnya ekstensi bukan batu di mana? Di dalam lingkaran manusia, yakni berpisahnya di mana? Di manusia. Di luar masing-masing lingkaran itu mereka bertemu semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita selalu diberikan ilmu yang mencahayai jiwa kita, sehingga jiwa kita tercerahkan, kemudian juga mencerahi perbuatan kita, hati kita, sehingga kita layak disebut orang takwa dengan kebesarannya dan dengan kesucian Muhammad dan keluarganya sallallahu alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.